Bismillahirrahmanirrahim. Dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang asal muasal munculnya liberal di tanah air kita, sehingga akhirnya sekarang kita lihat fatwa-fatwa yang aneh-aneh yang beredar, ya, yang kita dengar, ya, merusak akidah dan juga merusak moral. Merusak akidah dan juga merusak moral, ya. Gimana moral tidak rusak? Mengatakan boleh homoseksual, lesbi boleh, homo boleh, laki-laki boleh pacaran sama laki-laki, perempuan boleh pacaran sama perempuan, ya. Bagaimana tidak sedih seorang wanita ternyata suaminya jatuh cinta sama suami orang lain? Sedih atau tidak? Sedih. Ini suami saya jatuh cinta bukan sama istri orang lain. Suami saya jatuh cinta sama suami orang lain. Menyedihkan, ya. Gimana nggak rusak anak kita pacaran perempuan pacaran sama perempuan juga? Rusak, ya. Subhanallah, moral rusak. Fatwa lagi jilbab tidak wajib. Ada sebagian wanita tadinya pakai jilbab, tahu jilbab tidak wajib, dibuka jilbabnya. Ya. Menampakkan auratnya apa? Ada fatwa jilbab tidak wajib. Yang fatwa profesor, ya sudah, buka jilbab. Ente bantah-bantah, ente apa gelarnya? Enggak punya gelar membantah profesor. Logika orang awam seperti itu. Yang ngomong jilbab tidak wajib profesor. Ya. Ente siapa ente? Ya. Enggak bisa apa-apa mau bantah profesor. Akhirnya jilbab dibuka. Rusak moral. Kemudian lagi fatwa bahwasanya laki-laki harus sama dengan perempuan. Bukan hanya laki-laki saja yang boleh menjatuhkan cerai, perempuan juga boleh menjatuhkan apa? Cerai. Dan ini berbahaya. Berbahaya bagi laki-laki. Membayangkan kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, bahaya. Apalagi sedang haid. Ya waduh. Dia emosinya enggak stabil. Kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, antum dicerai 7 kali sehari mungkin. Oleh karenanya repot. Ya. Seperti ini. Yang bayar mahar laki-laki, ya, yang menyediakan makanan, sandang, pangan, papan laki-laki, kenapa perempuan jatuhkan cerai? Ya, ini apa enggak merusak rumah tangga seperti ini? Kamu saya cerai suamiku. Kenapa tadi malam enggak pulang-pulang? Kamu saya cerai. Waduh, jatuh talak 1. Terus kalau lelaki sudah ditalak, masa idahnya ada atau tidak? Ada masa idahnya. 4 bulan 10 hari. Kelamaan ya, akhi. 2 hari cukup masa idah. Kenapa 4 bulan 10 hari? Jadi kalau antum sudah dicerai oleh istri antum enggak boleh nikah. Sudah antum terbengkalai selama 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan ada masa idah, wajar untuk membersihkan rahimnya. Sudah tidak tercampur dengan mani laki-laki yang lain, bersih rahimnya baru dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau laki-laki buat apa masa idah? Apa yang mau dibersihkan? Fatwa aneh-aneh, ya. Ya, fatwa aneh-aneh. Ya. Ini merusak moral. Jadi moral rusak, ya. Kemudian juga akidah rusak. Semua agama benar. Gimana semua agama benar? Kalau semua agama benar, buat apa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Allah kurang kerjaan namanya. Kalau semua agama benar, buat apa Nabi SAW menulis surat kepada Raja Heraklius, aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Kalau enggak masuk Islam enggak selamat, ngapain? Nabi kurang kerjaan. Kirim surat kepada Heraklius, kepada Raja Persia, kirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman mendakwai orang Yahudi. Kalau semuanya benar, berarti Nabi kurang kerjaan. Iya atau tidak? Taib. Sebelum kita membahas tentang pluralisme, sebelum kita menyebutkan tentang syubhat-syubhatnya, ada perkara yang harus kita yakini, itu tentang kebenaran Islam. Bahwasanya agama yang benar satu-satunya hanyalah Islam. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Tidak boleh ada keraguan sama sekali dalamnya. Kenapa? Karena Allah menyatakan demikian dan kita yakin akan kebenaran Al-Quran. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai hanya Islam. Hanya Islam. Allah juga berfirman, Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, masuk neraka jahanam. Dan Nabi SAW dalam Sahih Muslim menegaskan, Nabi berkata, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Kata Nabi, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, baik Yahudi ataupun Nasrani,
kemudian meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali penghuni neraka, kata Nabi SAW. Kalau Yahudi dan Nasrani saja yang percaya kepada Allah, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, bagaimana lagi dengan nabi-nabi, dengan agama-agama lain yang tidak percaya sama Allah? Seperti Buddha. Buddha agamanya Tuhannya lain, tidak sama dengan. Kalau Yahudi, Nasrani, Islam Tuhannya sama. Tuhannya siapa? Allah. Hanya saja mereka musyrikin. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan yang dituju sama-sama Allah. Itu saja kalau mereka mati tidak beriman kepada Muhammad masuk neraka, apalagi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Tuhannya memang asalnya udah beda. Tak Konghucu Tuhannya si Konghucu, atau misalnya Buddha Tuhannya Buddha, ya. Atau Hindu Brahmana, apa lagi? Brahma Wisnu sama Siwa, ya. Ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi mengatakan, tatkala mensyarah hadis ini disebutkan Yahudi dan Nasrani karena mereka ahlul kitab, menunjukkan kalau mereka saja tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, apalagi selain mereka, apalagi selain Yahudi dan Nasrani.